Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pacitan. Saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pacitan akan menyelesaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang internal untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya posisi guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Budaya positif berkaitan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah dan guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran KHD, yaitu
pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik di luar dugaan bagi saya bahwa memberi penghargaan ternyata berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya sadar bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau kurang tepat. Seharusnya sebagai manajer, jika menangani masalah diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering terlambat masuk kelas dan sering mengganggu temannya saat pembelajaran dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertarik dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut pendapat saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saat itu setelah melakukan tindakan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah.
perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu hanya menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif dapat dilakukan di rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan tidak hanya di kelas atau di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.